Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1 Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 1 KD 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, berikut adalah negara-negara yang masuk ke dalam anggota ASEAN. Ada 10 ya. Nah, berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, ASEAN di sini didirikan oleh 5 tokoh dari 5 negara, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN, yaitu yang pertama adalah 5 negara pendiri itu sendiri. Yang tadi Ibu sebutkan ya, ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian yang bergabung kembali yang kedua yaitu Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1987. Kemudian setelah itu Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bersama-sama masuk ke ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Nah, tujuan didirikannya ASEAN itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi anggotanya. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan negara-negara anggotanya. Ketiga, menjaga stabilitas dan perdamaian. Keempat, memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai. Nah, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN itu sendiri, yang pertama adalah Brunei Darussalam. Nah, berikut adalah benderanya ya. Nah, Brunei Darussalam di sini memiliki kampung yang unik, yaitu adalah kampung air, yang berarti kampung air, dan pernah menjadi pusat pemerintahan. Dalam percakapan penduduk Myanmar menunjuk dengan jari tersebut dianggap kasar dan tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kebiasaan umumnya adalah sebelum memasuki rumah orang lain harus melepaskan sepatu. Yang kedua adalah Malaysia. Di Malaysia memiliki patung yang bernama Patung Dewa Murungga yang terletak di Batu Chavez. Memiliki kota bernama Kota Georgetown. Di sini kota memiliki beragam jenis budaya. Kemudian 3 kaum utamanya adalah Melayu, Cina, dan India. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Bunga nasionalnya adalah bunga raya. Kalau di Indonesia disebut sebagai bunga sepatu. Kemudian yang ketiga adalah Filipina. Budayanya merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Nah, budayanya itu sendiri banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Filipina. Namun terdapat 8 dialek yang sering digunakan, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampangu, dan Pangasinse. Tarian masyarakatnya adalah tarian tinikling. Nah, tarian ini menceritakan burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani. Kemudian meletakkan makanan di telapak tangan di sini dianggap kurang sopan. Dan jika menempatkan siku di atas meja ketika makan, dianggap tidak hormat kepada makanan dan tuan rumah itu sendiri. Yang keempat adalah Kamboja. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama dan mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Ini dengan tujuan untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah tumisan. Kemudian bunga nasionalnya adalah bunga rumdul dengan nama latin Mitrella mesnyi. Kemudian yang kelima adalah Myanmar. Di Myanmar disebut dengan negara 1000 pagoda karena di negara tersebut banyak sekali pagoda. Mayoritas penduduknya keturunan Tibet dan beragama Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya yaitu longnyi yang berbahan katun seperti kain sarung. Nah, makanan tradisional yang terkenal adalah mohinga, yaitu terbuat dari beras ketan, susu, atau serbuk kacang dan gula. Yang keenam adalah Vietnam.
Nah, permainan tradisionalnya dalam Vietnam yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Baju khasnya adalah áo dai. Kemudian mayoritas penduduknya di sini atau keluarganya memiliki nama keluarga Nguyen. Yang ketujuh adalah Laos. Penemunya bernama Ai Lao. Makanya namanya negara adalah Laos. Itu dari nama penemunya. Kemudian mayoritas penduduknya beragama Buddha. Olahraga tradisional adalah katau, seperti olahraga bola voli, tetapi menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Mungkin kalau di Indonesia seperti sepak takraw, karena bolanya terbuat dari rotan. Kemudian tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Makanan utamanya adalah beras ketan dan upacara sakral terkenal yaitu Saibat atau pemberian sedekah. Yang kedelapan adalah lambang negara yaitu Merlion. Nah, yang kedelapan adalah Singapura dengan lambang negaranya yaitu Merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Bunga nasional adalah bunga anggrek vanda, disebut dengan Miss Joaquim. Penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura sendiri memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Di sini memiliki budaya jalan kaki karena 80% masyarakatnya memilih jalan kaki untuk berpergian kemana-mana. Makanan yang digemari adalah kepiting cabai. Yang kesembilan adalah Thailand, satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah Eropa. Nah, di Thailand sendiri, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, dan sebaliknya kaki dianggap bagian yang paling hina. Thailand dikenal dengan negara Buddha karena 94% dari penduduknya memeluk agama Buddha dan memiliki tradisi yaitu meminum teh atau minum teh. Kemudian kondisi geografis ASEAN, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian timur. Yang kedua, Laut Cina Selatan di utara, dan 3 Samudra Pasifik di timur. Nah, tadi kita sudah membacakan 9, padahal ada 10, yang kurang apa? Betul, negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, ini untuk tugas kalian, yaitu bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia. Carilah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia melalui sosial media, media sosial, dan buku-buku bacaan. Silakan dikerjakan di buku tulis khusus IPS, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ibu maksimal pukul 3 sore nanti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.